Pernyataan ahlul bid'ah paling susah menerima kebenaran itu terlalu mutlak dan tidak adil kalau dirinci. Secara dalil Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa." Al-Hujurat ayat 12. Melabeli sekelompok muslim sebagai paling susah menerima kebenaran tanpa rinci, ini termasuk generalisasi yang berbahaya. Allah juga berfirman, "Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya." An-Nisa 59. Artinya ketika ada perbedaan, yang ditempuh itu adalah dialog ilmiah, bukan vonis. Yang kedua, apakah semua bid'ah satu jenis? Dalam sejarah ulama ada perbedaan besar antara bid'ah dalam usul akidah pokok, ini memang berat. Bid'ah dalam furu cabang ijtihad, ini wilayah khilaf ulama. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah tercela. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa tidak semua perkara baru itu otomatis sesat. Kalau semua yang tidak dilakukan Nabi dianggap sesat secara mutlak, maka penulisan kitab tafsir, ilmu nahwu, pengeras suara masjid, sistem pendidikan pesantren, semua itu juga tidak ada di zaman Nabi. Jadi ukurannya bukan baru atau tidak, tapi apakah bertentangan dengan dalil, apakah merusak akidah, atau hanya metode sarana. Yang ketiga, soal pelaku maksiat lebih mudah taubat daripada pelaku bid'ah, itu bukan kaidah mutlak. Banyak orang yang awalnya berbeda pemahaman lalu berubah setelah berdialog. Sebaliknya ada juga orang yang merasa paling sunnah tapi sulit menerima nasihat karena merasa sudah paling benar. Penyakit hati bisa ada pada siapa saja, bukan monopoli satu kelompok. Allah berfirman, "Janganlah kamu menganggap dirimu paling suci, fala tuzaku anfusakum." Merasa kelompok sendiri paling benar dan paling selamat justru berbahaya kalau sampai menutup pintu dialog. Yang keempat, secara logika, kalau semua yang berbeda langsung dicap ahli bid'ah, sulit taubat, pendusta atas Allah dan Rasul, maka itu akan memecah umat. Maka itu akan memecah umat Islam itu sendiri, dan pemecahnya itu adalah sesuatu yang dianggap musuh dalam selimut, atau bisa dikatakan sebagai orang yang munafik dalam agama yang memecah belah daripada umat Islam. Kata Allah jelas di surat An-Najm, "Fala tuzaku anfusakum." Janganlah kamu merasa diri kamu suci. Gitu. Allah lah yang lebih tahu siapa diri kamu.